Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Rani Rasida Sabrina. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal SKB PGSD Pedagogik Bahasa Indonesia. Ini adalah part 1 ya, berbeda pedagogik dengan profesional. Mari kita bahas dari nomor 1. Soal nomor 1 SKB PGSD Pedagogik Bahasa Indonesia. Berikut yang merupakan salah satu tujuan umum pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar menurut Standar Kompetensi Pendidikan Bahasa Indonesia Depdiknas adalah A. Siswa memiliki kompeten dalam memahami aspek keterampilan berbahasa. B. Siswa menghargai dan membanggakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. C. Siswa mampu memanfaatkan bahasa sebagai tolak ukur keberhasilan belajar. D. Siswa memahami keterampilan berbahasa digunakan untuk keadaan atau situasi formalitas. Nah, yang mana kira-kira jawaban dari soal nomor 1 berikut ini? Nah, jawabannya adalah B. Siswa menghargai dan membanggakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. Nah, pembahasan untuk soal nomor 1 itu adalah secara umum, tujuan pembelajaran bahasa Indonesia dinyatakan dalam kurikulum 2004, Depdiknas 2004, halaman 6 ya, adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa menghargai dan membanggakan bahasa dan sastra Indonesia sebagai bahasa persatuan nasional dan bahasa negara. Yang B atau yang keduanya, siswa memahami bahasa dan sastra Indonesia dari segi bentuk, makna, dan fungsi serta menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk macam-macam tujuan, keperluan, dan keadaan. Lalu yang ketiga, tujuan pembelajaran bahasa Indonesia secara umum adalah siswa memiliki kemampuan menggunakan bahasa dan sastra Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual, kematangan emosional, dan kematangan sosial. Kemudian yang D, siswa memiliki disiplin dalam berpikir dan berbahasa atau berbicara dan menulis. Kemudian yang E, siswa dapat menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk mengembangkan kepribadian, memperluas wawasan kehidupan, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Dan yang terakhir, siswa menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khasanah budaya dan intelektual Indonesia. Jadi yang termasuk dalam pembelajaran ini adalah yang poin menghargai dan membanggakan bahasa dan sastra sebagai bahasa persatuan nasional dan bahasa negara ya. Kalau yang poin lain tadi itu tidak ada termasuk dalam tujuan pembelajaran bahasa. Soal nomor 2 SKB PGSD Pedagogik Bahasa Indonesia. Dalam pembelajaran tematik, tema bermain di lingkungan. Rumusan indikator menyebutkan keberagaman anggota keluarga berdasarkan kegemaran. Rumusan tujuan yang sesuai adalah A. Dengan kegiatan bermain peran, siswa dapat menerapkan norma dalam keluarga dengan baik. B. Dengan kegiatan bermain peran, siswa dapat menjelaskan norma dalam keluarga dengan baik. Yang C. Dengan tanya jawab, siswa dapat menyebutkan keberagaman anggota keluarga berdasarkan kegemaran dengan percaya diri. D. Dengan membaca teks percakapan, siswa dapat menyebutkan keberagaman anggota keluarga dengan percaya diri. Nah, kira-kira jawabannya apa ya? Kita ingat kembali bahwa dalam menyusun tujuan pembelajaran itu kita harus ada A, B, C, D ya. A, audience, B, behavior, C, condition, dan D,
degree ya. Nanti kita akan bahas. Jawaban dari soal nomor 2 ini adalah, nah ternyata jawabannya adalah C ya. Dengan tanya jawab, siswa dapat menyebutkan keberagaman anggota keluarga berdasarkan kegemaran dengan percaya diri. Kenapa demikian? Mari kita bahas di slide berikutnya. Pembahasan nomor 2 atau soal nomor 2 ini berkaitan dengan merumuskan indikator dan tujuan pembelajaran berdasarkan KD Bahasa Indonesia ya. Sebagaimana kita ketahui, indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Nah, indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur, yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, indikator pengetahuan dalam bahasa Indonesia mencakup 4 aspek, yakni membaca, menyimak, menulis, dan berbicara. Sementara tujuan pembelajaran mencakup 4 aspek, yaitu A, B, C, dan D. Yaitu A, seperti yang saya jelaskan tadi, A, audiens. Ya, audiens itu maksudnya siswanya, mahasiswa, murid, atau sasaran didiknya apa gitu ya. Lalu yang B itu behaviornya atau perilaku yang dapat diamati sebagai hasil belajar. Dan C itu adalah condition. Nah, persyaratan yang harus dipenuhi agar perilaku dapat tercapai. Apa persyaratannya? Atau kondisinya seperti apa gitu ya. Lalu D, degree, tingkat penampilan yang dapat diterima. Misalnya dengan baik, dengan benar, percaya diri, dengan disiplin misalnya ya. Adapun degree bisa digunakan dalam bahasa Indonesia antara lain jelas, tepat, urut, lancar, menarik. Nah, ini yang biasanya. Dan ada dengan percaya diri juga ya. Jadi pada option yang tadi yang cocok adalah C. Dengan tanya jawab itu adalah persyaratan yang harus dipenuhi ya, atau yang disebut dengan kondisinya ya. Lalu siswa dapat menyebutkan. Nah, siswa dapat menyebutkan itu artinya siswa. Nah, siswa itu artinya audiensnya. Nah, ada audiensnya. Lalu menyebutkan keberagaman anggota keluarga. Nah, itu adalah menyebutkan. Nah, itu behaviornya atau perilaku yang dapat diamati. Maka siswa dapat menyebutkan, apakah dia menjelaskan atau apa perilaku yang dengan percaya diri. Nah, dengan percaya diri ini ialah yang disebut dengan degree-nya. Sementara option yang lain, A, B, dan D, itu ada kekurangan masing-masing degree-nya ya. Ada kekurangan masing-masing, ada yang behavior-nya tidak ada, atau condition-nya, dan juga ada yang degree-nya kurang tepat. Soal yang ketiga, contoh penggunaan media lingkungan dalam pembelajaran menulis adalah A. Guru mendengarkan pembacaan berita tentang lingkungan alam, kemudian siswa diminta menuliskan inti beritanya. B. Siswa diminta melihat gambar pemandangan yang ada di papan tulis, kemudian diminta menuliskannya dalam bentuk puisi. C. Siswa diminta mencatat hal-hal yang diamati di halaman sekolah, kemudian menyusunnya menjadi sebuah karangan. D. Siswa diminta menulis ringkasan dari teks yang dibaca. Nah, yang mana kira-kira ya? Ini medianya nanti dalam penulisan pembelajaran menulis ya. Jadi isinya nanti adalah tentang menulis. Mana ya kira-kira yang nanti isinya anak itu dapat menulis? Nah, kira-kira jawaban A, B, C, dan D ya semuanya sepertinya menulis ya. Nah, coba dijawab dulu. Jawabannya adalah C ya. Siswa diminta mencatat hal-hal yang diamati di halaman sekolah, kemudian menyusun sebuah karangan. Kenapa begitu? Nah, di sini medianya adalah media lingkungan. Mana yang lebih tepat media lingkungan? Ya, lingkungannya adalah halaman sekolah.
Kalau yang lain itu pembacaan berita tentang lingkungan, itu masih membaca berita, tidak langsung kan. Kemudian melihat gambar pemandangan. Nah, itu masih melihat gambar ya, masih gambar. Lalu yang C, mencatat hal yang diamati di halaman sekolah. Berarti anak-anak diminta untuk mengamati halaman sekolah secara langsung. Kemudian yang D, siswa diminta menulis ringkasan dari teks yang dibaca. Langsung saja menulis ringkasan mana medianya ya. Untuk pembahasan lebih lanjut, kita lanjutkan di slide berikutnya ya. Pembahasan soal nomor 3 itu berkaitan dengan menganalisis penerapan pembelajaran bahasa Indonesia SD yang mendidik dan inovatif ya, sesuai dengan tuntutan abad ke-21. Nah, untuk sekedar informasi, salah satu hal penting yang menjadi fokus dalam implementasi kurikulum 2013 adalah pembelajaran abad ke-21. Pada kurikulum 2013 ini diharapkan dapat diimplementasikan pembelajaran abad ke-21. Nah, apa itu? Ya, menyikapi tuntutan zaman yang semakin kompetitif. Adapun pembelajaran abad ke-21 mencerminkan 4 hal. Yang pertama, kemampuan berpikir kritis atau critical thinking skill. Lalu yang kedua, kreativitas atau creativity. Dan yang ketiga, komunikasi atau communication. Dan yang keempat, kolaborasi atau collaboration. Nah, ini disebut dengan 4C ya. Critical, creativity, communication, dan collaboration. Nah, 4C ini disebut sebagai jurus sakti menaklukkan kompetisi abad 21, di mana di abad ini pertarungan bukan lagi berorientasi pada aku menang dan kamu kalah, tetapi aku menang dan kamu menang. Kita unggul bersama-sama. Nah, salah satu contoh soal menganalisis penerapan pembelajaran bahasa Indonesia SD yang mendidik dan inovatif adalah seperti soal yang nomor 3 tadi, yaitu contoh penggunaan media lingkungan dalam pembelajaran menulis. Nah, jadi di sini harus ada keempat C-nya, 4C itu ya. Nah, kalau jawaban yang C, siswa diminta mencatat hal-hal yang diamati di halaman sekolah, kemudian menyusun sebuah karangan. Nah, di situ sudah ada siswa berpikir kritis, lalu siswa kreatif, dan juga bisa mengomunikasikan, lalu dapat berkolaborasi. Ya, jadi makanya jawabannya adalah C. Nah, soal yang keempat, SKB PGSD Pedagogik Bahasa Indonesia. Dalam pembelajaran menulis dengan KD, mendeskripsikan perilaku manusia melalui dialog naskah drama. Guru membentuk siswa dalam sebuah kelompok. Kemudian, siswa diminta mendiskusikan perilaku manusia dalam drama tersebut. Setelah itu, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Berdasarkan rancangan pembelajaran tersebut, berikut ini penggunaan media yang tepat adalah. Jadi, media apa yang tepat untuk KD mendeskripsikan perilaku manusia melalui dialog naskah drama ya. A. Video pementasan drama. B. Pementasan drama. C. Simulasi drama. D. Naskah drama. Nah, ingat, karena nantinya guru meminta siswa mendiskusikan perilaku manusia dalam drama tersebut. Mendiskusikan perilaku manusia. Jawabannya adalah A. Video pementasan drama. Nah, mari kita lihat kata kuncinya di sini adalah mendeskripsikan perilaku manusia melalui dialog naskah drama. Berarti nanti ada dialog naskah dramanya, lalu guru membentuk siswa dalam sebuah kelompok. Nah, kemudian siswa diminta mendiskusikan. Berarti di dalam kelompok itu siswa mendiskusikan perilaku manusia dalam drama. Berarti bukan siswanya yang berperan langsungnya. Kalau yang B itu kan pementasan drama, berarti siswanya yang berperan langsung. Bagaimana dia mendiskusikan perilaku manusianya. Begitu juga dengan C, simulasi drama. Dan yang D hanya naskah drama saja. Pembahasan lebih lanjut pada slide berikutnya.
Pembahasan nomor 4, menganalisis penggunaan metode, media, dan sumber belajar dalam pembelajaran bahasa Indonesia SD. Jadi soal nomor 4 itu berkaitan dengan analisis ya, analisis media kalau ya. Ini indikatornya, indikator soalnya berarti menganalisis penggunaan metode, media, dan sumber belajar. Nah, khusus media saja, dalam pemilihan media pembelajaran yang sesuai serta dapat mendukung pembelajaran, menurut Dr. Andes Sudirman N. tahun 91 mengemukakan beberapa prinsip berikut. Yang pertama, tujuan pemilihan. Nah, jadi kita harus memperhatikan tujuan pemilihan media ya. Memilih media harus dengan maksud dan tujuan yang jelas. Lalu yang kedua, karakteristik media pengajaran. Setiap media mempunyai karakteristik tertentu, jadi pemahaman karakteristik media sangat diperlukan dalam penetapan penggunaan media. Seperti yang tadi ya, medianya karena kita mau diskusikan, jadi medianya ya bukan siswa yang melakukan, berarti ada video yang akan diamati siswa. Lalu alternatif pilihan, nah itu juga harus ada prinsip alternatif pilihan. Guru harus mampu menetapkan atau memutuskan media yang tepat dan sesuai dengan materi pembelajaran. Selain itu, kriteria berikut juga perlu diperhatikan dalam merancang media ya. Yang pertama, sesuai dengan tujuan yang dicapai. Kedua, tepat mendukung isi pelajaran. Yang ketiga, praktis, luwes, dan bertahan. Yang keempat, guru terampil menggunakan. Nah, yang kelima, pengompokan sasaran. Pengompokan sasaran. Yang keenam, mutu teks. Jika sudah sesuai dengan kriteria itu, berarti itulah media yang tepat. Soal nomor 5 SKB PGSD Pedagogik ya, Bahasa Indonesia. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, guru saat mengajarkan KD menyimak. Tidak hanya mengembangkan keterampilan siswa dalam menyimak saja, namun harus memadukan dengan keterampilan bahasa yang lain. Hal yang semacam itu merupakan A. Penerapan pendekatan struktur, B. Penerapan pendekatan kontekstual, C. Penerapan pendekatan terpadu interbidang studi. D. Penerapan pendekatan komunikatif. Nah, mana kira-kira jawabannya? Jawabannya adalah C. Pendekatan terpadu interbidang studi. Ada beberapa macam pendekatan dalam pembelajaran bahasa Indonesia ya. Untuk itu kita bahas terlebih dahulu jawaban ini, pendekatan terpadu interbidang studi. Nah, dari soal ini ada KD menyimak, tapi tidak hanya mengembangkan keterampilan siswa dalam menyimak saja, namun memadukan keterampilan bahasa yang lain seperti keterampilan membaca, keterampilan menulis, ya, keterampilan berbicara berarti semua keterampilan itu juga tercakup ke dalamnya nanti. Nah, itu maksudnya. Kita bahas di slide berikutnya. Nah, pembahasan soal nomor 5 itu, ini adalah berkaitan dengan indikator soal melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia SD dengan pendekatan yang tepat ya. Nah, untuk pendekatan terpadu pembahasannya, Nielsen tahun 1989 menyatakan bahwa pendekatan terpadu adalah suatu pendekatan pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan aspek-aspek intra dan inter bidang studi, sehingga pembelajar memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara utuh dan simultan dalam konteks yang bermakna. Karena itu, ukuran keterpaduan dalam pembelajaran terpadu adalah bahwa pembelajaran dilakukan secara sadar, sengaja, bertujuan, dan sistematis yang dapat membantu anak memahami topik tertentu atau ide umum dari berbagai sisi. Aktivitas pendidikan hendaknya menghilangkan jurang pemisah antara bidang-bidang studi dan agar memfokuskan arah pembelajaran kepada proses integratif yang mengharuskan anak larut bila hendak mengorganisasi pengetahuan dan pengalaman mereka. Ya, nah itulah kenapa jawabannya adalah pendekatan terpadu. Karena pendekatan terpadu itu pembelajaran yang sengaja mengaitkan aspek intra dan juga aspek inter bidang studinya tanpa memisahkannya ya. Bagaimana dengan pendekatan yang lain?
Nah, lanjut pembahasan yang kelima. Pendekatan yang lain itu seperti pendekatan konstruktivisme adalah salah satu filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita adalah konstruksi bentukan kita sendiri. Berikut beberapa kondisi belajar yang sesuai dengan filosofi konstruktivisme, antara lain seperti diskusi atau curah pendapat yang menyediakan kesempatan agar semua siswa mampu mengemukakan pendapat dan gagasan. Lalu yang kedua, demonstrasi dan peragaan praktik keterampilan berbahasa. Jadi jika kegiatannya terkait diskusi itu atau demonstrasi dan peragaan praktik keterampilan berbahasa itu berarti berkaitan dengan pendekatan konstruktivisme. Pendekatan struktural adalah suatu metode atau cara pencarian terhadap suatu fakta yang sasarannya tidak hanya ditujukan kepada salah satu unsur sebagai individu yang berdiri sendiri di luar kesatuannya, melainkan ditujukan pula kepada hubungan antar unsurnya. Jadi kalau struktural itu cara pencarian terhadap suatu fakta ya, yang sasarannya tidak hanya ditujukan kepada salah satu unsur. Itu kata kuncinya. Kalau tadi itu struktur ya, mungkin itu kesalahan dalam pengertian. Pendekatan komunikatif yaitu pendekatan yang dimaksud untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi. Yang juga disebut kompetensi komunikasi. Kemampuan menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Kemampuan menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dalam konteks yang seutuhnya. Nah, itu yang pendekatan komunikatif ya. Tujuannya adalah untuk berkomunikasi. Nah, sementara kalau pendekatan atau metode kontekstual itu adalah konsepsi pembelajaran yang membantu guru menghubungkan mata pelajaran dengan situasi dunia nyata dan pembelajaran yang memotivasi siswa agar menghubungkan pengetahuan dan terapannya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, adapun metode ini dapat diterapkan dalam salah satu pembelajaran menulis deskripsi. Siswa dapat belajar dalam situasi dunia nyata. Jadi kalau kontekstual itu kata kuncinya dunia nyata dan juga terapan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekian dulu pembelajaran kita SKB IPA PGSD hari ini. Terima kasih sudah menonton dan minta dukungannya dengan mensubscribe channel ini ya, teman-teman, dan juga share video ini ke teman-teman agar kita sama-sama bisa lulus SKB. Semangat menuju CPNS 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.